Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal mengenai medan magnetik. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Ini gambarnya. Tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik P. Jadi ini titik P-nya. Di sini yang diketahuinya adalah arus pada kawat A. Jadi IA sama dengan 2 ampere. Kemudian jarak kawat A terhadap titik P, yaitu AA, sama dengan 2 meter. Kemudian arus pada kawat B, yaitu IB, sama dengan 2 ampere. Kemudian jarak kawat B terhadap titik P, yaitu AB, sama dengan 4 meter. Yang ditanyakan adalah besar dan arah kuat medan magnet di titik P. Jadi B totalnya, yaitu sama dengan berapa. Di sini kita tentukan arah medan magnetnya terhadap titik P, yaitu kawat A. Ini menurut kaidah tangan kanan, jadi arah ibu jari itu adalah arah arusnya, yaitu arah arusnya ke atas. Kemudian arah keempat jari adalah arah medan magnetnya. Jadi di sini arah keempat jarinya adalah seperti ini. Jadi ini adalah masuk ke bidang. Jadi di sini. Jadi ini masuk bidang, kemudian di sini arah medan magnetnya terhadap kawat B yaitu ke sini. Jadi di sini arahnya ke sini. Jadi ini arahnya berlawanan. Jadi kita hitung terlebih dahulu medan magnet kawat A dan medan magnet kawat B. Jadi di sini BA sama dengan rumus medan magnet kawat lurus ini adalah mu 0 dikali dengan I. Di sini adalah A, berarti IA, dibagi dengan 2pi dikali dengan AA. Jadi ini rumus medan magnet kawat berarus. Sama dengan mu 0 ini sudah ditetapkan, nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian dikali arus A-nya adalah 2, jadi 2 ampere per 2pi dikali dengan jaraknya adalah 2 meter. Jadi di sini 2. Jadi ini bisa dicoret. Kemudian ini 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi hasilnya adalah ini pi-nya bisa dicoret. Jadi 2 kali 10 pangkat min 7. Satuannya adalah Tesla. Jadi ini arah medan magnet kawat A. Arahnya adalah masuk ke bidang. Jadi di sini masuk ke bidang P-nya. Jadi ini masuk. Kemudian kita hitung kuat medan pada kawat B. Jadi B sama dengan rumusnya sama karena ini kawat berarus, lurus kawatnya. Jadi jadi sini mu 0 dikali dengan IB dikali dengan 2pi dikali dengan A-nya, AB. Sama dengan mu 0 ini adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali dengan IB-nya, arusnya yaitu ini, dikali 2 per 2pi dikali dengan AB-nya, ini adalah jarak ke titik P, yaitu 4, jadi di sini 4. Jadi hasilnya sama dengan ini 2-nya bisa dicoret, dan 4-nya bisa dicoret, kemudian pi-nya bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 7. Di sini arah medan magnetnya adalah keluar bidang, jadi ini keluar. Di sini yang memiliki medan magnet terbesar adalah kawat A dan arahnya adalah masuk bidang. Berarti di sini kuat medan totalnya adalah masuk ke bidang. Jadi kuat medan totalnya adalah B total, yaitu sama dengan BA dikurangi dengan BB. Karena di sini arahnya berlawanan, jadi dikurangi. Dan yang terbesar adalah medan magnet kawat A. Maka di sini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 dikurangi dengan 1 kali 10 pangkat min 7. Jadi hasilnya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Kemudian arahnya adalah masuk ke bidangnya. Jadi masuk ke bidangnya. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya. Kawat A dan B terpisah sejauh 1 meter dan dialiri arus listrik berturut-turut 1 ampere dan 2 ampere.
dengan arah seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Tentukan letak titik C di mana kuat medan magnetnya adalah 0. Di sini yang diketahuinya adalah jarak AB, yaitu R, sama dengan 1 meter. Kemudian arus kawat A, yaitu IA, sama dengan 1 ampere. Kemudian arus kawat B, yaitu IB, sama dengan 2 ampere. Yang ditanyakan adalah letak titik C. Letak titik C ini dimisalkan adalah X. X-nya sama dengan berapa? Di sini, arah arusnya, arus A dan B ini arahnya berlawanan. A ini adalah ke atas, kemudian yang B ini adalah ke bawah. Maka untuk meletakkan suatu titik pada A dan B ini, maka letak titiknya adalah di samping kiri A atau di samping kanan A, karena di sini arah arusnya berlawanan. Kita pilih yang besar arusnya adalah terkecil. Di sini yang terkecil adalah kawat A. Jadi kawat A ini 1 ampere, sedangkan kawat B adalah 2 ampere. Jadi yang terkecil adalah kawat A. Jadi letak titik C-nya adalah di samping kawat A. Jadi di sini, supaya menghasilkan medan magnet 0. Jadi ini titik C-nya. Maka yang dicari adalah jarak titik C-nya terhadap A, yaitu X. Jadi ini jaraknya, yaitu X. Kemudian letak titik C terhadap kawat B adalah X ditambah dengan 1. Maka supaya medan magnetnya 0, jadi medan magnet A itu harus sama dengan medan magnet B. Jadi ini supaya medan magnet titik C adalah 0. Jadi BA sama dengan BB. Jadi rumus untuk medan magnet kawat berarus ini, kawat lurus berarus, yaitu mu 0 dikali dengan IA di sini per 2pi dikali dengan AA sama dengan di sini mu 0 dikali dengan IB per 2pi dikali dengan AB. Jadi di sini mu 0-nya bisa coret, kemudian 2pi-nya juga bisa coret. Jadi di sini di IA per AA dan IB per AB. Di sini IA-nya adalah 1 per AA-nya adalah ini, jarak kawat A terhadap titik C, yaitu X, sama dengan IB-nya adalah 2 per jarak titik B, jarak kawat B terhadap titik C, yaitu X plus 1. Ini dikali silang, jadi X plus 1 dikali 1 adalah X plus 1, sama dengan X dikali 2 adalah 2X. Maka di sini 1 sama dengan 2X, X-nya pindah ke sini, jadi min X. Maka di sini 1 sama dengan X. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 1 meter. Jadi letak titik C-nya adalah 1 meter dari kawat A, atau ini 1 ditambah 1 adalah 2. Jadi 2 meter terhadap kawat B. Kemudian soal berikutnya, kawat seperempat lingkaran dialiri arus 5 ampere seperti gambar berikut. Jadi ini kawat seperempat lingkaran. Jika jari-jari kawat melingkar adalah 40 cm, tentukan kuat medan magnet di titik P. Jadi ini arahnya 5 ampere. Kemudian ini titik P-nya. Jadi yang diketahui di sini arusnya yaitu I sama dengan 5 ampere. Kemudian jaraknya di sini jaraknya adalah jari-jarinya. Jadi di sini A sama dengan 40 cm. Ini bisa diubah ke meter, jadi sama dengan 0,4 meter. Yang ditanyakan adalah kuat medan di titik B, yaitu B sama dengan berapa. Jadi di sini kawatnya membentuk lingkaran. Jadi untuk menghitung kuat medannya, yaitu B, dirumuskan sama dengan 1/4, ini 1/4 lingkaran, dikali dengan rumus medan magnet kawat lingkaran, yaitu mu 0 dikali dengan I per 2A. Jadi ini rumus kuat medan kawat yang membentuk lingkaran. Di sini 1/4 lingkaran berarti dikali dengan 1/4. Jadi sama dengan 1/4 dikali dengan mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali dengan arusnya adalah 5 per 2 dikali dengan A-nya adalah jarak kawat terhadap titik, yaitu 40 cm,
jadi di sini 0,4 meter, jadi dikali dengan 0,4. Jadi sama dengan, ini 4-nya habis, jadi di sini dihasilkan 5pi kali 10 pangkat min 7 per 2 dikali 0,4 adalah 0,8. Jadi di sini 0,8 ini kita hilangkan komanya, berarti dikali 10. Jadi di sini 50pi kali 10 pangkat min 7 per 8. Jadi hasilnya sama dengan 50 dibagi 8 adalah 6,25. Jadi 50 dibagi 8 adalah 6,25. Di sini adalah pi kali 10 pangkat min 7. Satuannya adalah Tesla. Jadi kuat medannya adalah 6,25 pi kali 10 pangkat min 7. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, titik P berada di sekitar dua buah pengantar berbentuk setengah lingkaran dan kawat lurus panjang seperti gambar berikut. Tentukan besar kuat medan magnet di titik P. Jadi di sini yang diketahuinya adalah ini arus kawat berbentuk setengah lingkaran. Jadi I1 sama dengan 8 per pi ampere. Kemudian jarak terhadap titiknya adalah 1 meter. Jadi di sini A1 sama dengan 1 meter. Kemudian kawat lurus, ini adalah kawat lurusnya, yaitu I2 sama dengan 2 ampere. Kemudian jaraknya terhadap titik adalah ini, yaitu A2 sama dengan 1 meter. Yang ditanyakan kuat medan magnet di titik P ini. Jadi ini titik P-nya. Jadi sini besar medan magnet totalnya, yaitu sama dengan berapa. Di sini kita tentukan arah medan magnetnya. Jadi ini arah arusnya. Jadi berdasarkan tangan kanan, arah keempat jarinya adalah ke sini. Jadi ini masuk ke bidang. Kemudian ini terhadap titik P berarti arahnya adalah keluar bidang. Jadi arahnya berlawanan. Maka kita hitung satu persatu medan magnet kawat berbentuk setengah lingkaran. Jadi B1 sama dengan setengah, ini setengah lingkaran dikali dengan mu 0 dikali dengan I1 per 2A1. Ini rumus medan magnet yang berbentuk lingkaran. Di sini setengah berarti setengah lingkaran. Sama dengan setengah dikali dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali dengan I1-nya adalah 8 per pi per 2 dikali dengan A-nya adalah ini 1 meter. Jadi di sini sekali 1. Jadi sama dengan pi-nya bisa dicoret. Kemudian 2 ini adalah ini, 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi 2-nya bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Jadi ini B1-nya, arahnya adalah masuk ke bidang. Kemudian B2, kuat medan kawat kedua, yaitu kawat lurus berarus. Berarti rumusnya adalah mu 0 dikali dengan I2 per 2 pi dikali A2. Jadi sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali dengan 2 per I2-nya adalah 2, 2pi dikali dengan A2-nya adalah jarak kawat berarus ini terhadap titik P, yaitu 1. Jadi di sini dikali 1. Jadi sama dengan, di sini pi-nya habis, kemudian 2-nya bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Jadi ini kuat medan keduanya. Maka karena di sini arahnya berlawanan, jadi yang kawat berbentuk setengah lingkaran ini masuk ke bidang dan kawat lurus berarus ini keluar bidang. Jadi B totalnya atau kuat medan totalnya adalah dikurangi. Di sini yang terbesar adalah B1. Berarti B1 ini dikurangi dengan B2. Maka di sini sama dengan 8 kali 10 pangkat min 7 dikurangi dengan 4 kali 10 pangkat min 7. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Jadi ini hasilnya. Demikian pembahasan mengenai medan magnetik.